sahabat ABN, apa kabar? Senang sekali saya Winadini Harja kembali menemani Anda di ABN Talk Show. Saya izin lepas maskernya ya, karena kita semua di sini, kru dari ABN Talk Show sudah memenuhi protokol kesehatan dengan baik. Dan tentunya di antara saya dan juga narasumber sudah terdapat plexiglass agar bincang-bincang kita juga lebih aman ya. Sebelum kita memulai bincang-bincang kita pada hari ini, saya mau mengingatkan Anda nih, sudahkah Anda subscribe YouTube channel kita di ABN Today, dan juga jangan lupa sekalian nih Instagram @ABNToday. Oke? Nah, sahabat ABN, hari ini kita dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Sedunia. Kita juga bahasan kali ini tidak jauh-jauh dari hepatitis. Apalagi ini juga yang menjadi kekhawatiran kita. Lagi dan lagi ya, pandemi belum selesai, tapi sudah muncul lagi ini hepatitis misterius. Apalagi kita sebagai orang tua ya, rasanya khawatir kok terus-terusan, gak beres-beres, ditambah ada yang satu ini ya. Nah, mungkin untuk Anda masih ada yang penasaran atau bertanya-tanya, pengen tahu lebih jelasnya lagi tentang hepatitis misterius ini. Nah, kalau begitu sudah bersama saya hadir di sini, kita langsung tanya-tanya kepada ahlinya saja ya. Sudah hadir Dr. Rizky Nugroho. Halo, Mbak Halo Wina. Dok. Halo. Apa kabar Dok? Kabar baik. Mbak Wina gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya Dok, kita kayaknya senada Iya. hari ini, pernah nggak janjian kita ya Dok? Iya. Dok, hari Ya. ini kan kita dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Iya, betul. Nah, kita juga bahasannya karena sekarang juga sedang menambah khawatir lagi nih Dok, apalagi kita sebagai orang tua, saya sebagai ibu juga gitu ya, kadang suka aduh apalagi sih ini gitu. Hepatitis misterius nih Dok. Nah, banyak banget masih pertanyaannya, beneran bahaya nggak sih gitu, bagaimana penularannya, pokoknya mungkin pertanyaannya akan banyak sekali, tapi mungkin dari hepatitisnya dulu mungkin ya Dok ya. Mau dong dijelasin nih Dok. Oke, makasih Mbak Wina. Jadi sebenarnya Indonesia ini kan sebenarnya sudah common dengan penyakit hepatitis ya. Cuman hepatitis ini yang sebenarnya belum diketahui, makanya ini disebut hepatitis misterius ya. Hepatitis itu sendiri kenapa sih? Hepatitis sendiri itu adalah radang atau infeksi yang menyerang di bagian hepar atau hati. Ya, yang itu disebabkan oleh karena virus. Nah, virusnya ini apa sih Dok? Virusnya ini ada banyak nih, ada hepatitis virus A, B, C, D, dan E. Nah, yang satu ini, yang misterius ini, yang tidak ada klasifikasinya di hepatitis yang sudah biasa ada di Indonesia ataupun dunia. Makanya kenapa dia disebut hepatitis misterius. Tetapi di Indonesia juga sedang dikembangkan, atau di dunia juga sedang dikembangkan untuk mencari tahu bahwa si virus yang sedang terjadi hepatitis ini jenis dari apa. Karena di beberapa pasien ada terdapat virus adenovirus yang 41 yang merupakan adenovirus yang menyerang di pencernaan. Makanya orang-orang yang hepatitis yang misterius ini ada gangguan pencernaan. Penyebab dari hepatitis itu banyak. Entah itu dari hygiene, sanitasi, terus dari makanan, dari dari kotoran gitu ya, atau enggak dari kita makanan satu tempat makan, atau bisa juga dari keringat gitu ya. Itu beberapa faktor yang memang menyebabkan atau penularan daripada si hepatitis ini. Jadi ini benar ya Dok ya, menurut WHO hepatitis misterius ini sudah dijadikan KLB ya, kejadian luar biasa, benar ya Dok? Betul. Jadi WHO itu memberikan statement bahwa ini sudah menjadi kejadian luar biasa karena sudah ada 3 orang yang meninggal. 3 orang yang meninggal dengan waktu bersamaan, menjadikan ini sebuah kejadian luar biasa yang Indonesia concern atas kejadian ini gitu. Karena memang biasanya hepatitis ini tidak secepat itu untuk terjadinya kematian gitu. Oh, oke. Aduh, serem juga ya gitu. Kita sebagai orang tua juga kayaknya perlu tahu lagi, perlu mendapatkan edukasi lebih dalam lagi seputar hepatitis ini. Nah, kalau untuk ciri-cirinya, gejalanya itu seperti apa sih Dok? Gejalanya itu sebenarnya sama Mbak Wina dengan hepatitis yang A, B, C, dan E. Itu
kalau kita bilang adalah simptom. Simptomnya bisa diare, mual, muntah, ada yang pusing, ada yang nyeri otot. Juga biasanya rata-rata kalau misalkan infeksiusnya itu sudah akut gitu ya, lagi akut itu biasanya dia jaundice atau kuning gitu. Bisa kita lihat dia memang biasanya dia menguning gitu, bisa dilihat dari matanya gitu. Telapak tangan juga Telapak bisa, tangan Dok, ya? bisa gitu. Jadi itu yang sebenarnya simptomnya semuanya sama. Cuman yang membedakan antara si hepatitis A, B, C, dan E varian yang sudah ada di Indonesia itu dengan hepatitis misterius adalah waktunya. Jadi waktunya yang terjadi adalah jaundice kurang dari 7 hari. Kurang dari 7 hari dan udah gitu dia langsung sifatnya kronis. Nah itu yang sebenarnya misterius gitu, yang menyebabkan berbahaya yang itu mengakibatkan diklasifikasikan menjadi hepatitis misterius. Kenapa sih misterius? Ditanyakan kenapa misterius? Karena pada saat dicek di lab itu dia bukan hepatitis A, dia bukan hepatitis B, dia juga bukan hepatitis C. Dia bukan hepatitis D dan E itu sebenarnya di Indonesia belum ada markernya, jadi harus dikirim keluar. Nah ini juga salah satu yang memang menjadi keterbatasan kita untuk mengetahui virus hepatitis misterius ini. Dan dari A sampai E ini dan juga virus yang lain itu belum diketahui apa. Tetapi pada anak dengan hepatitis misterius ini terdapat adenovirus. Nah, apa tuh, Dok? Adenovirus itu salah satu virus yang ada di dalam di Indonesia, yang ada di dunia, yang memang dia menyerang ke pencernaan. Nah, adenovirus ini yang tipe 41 yang ditemukan pada anak yang dengan hepatitis misterius. Tetapi itu bukan jadi salah satu penyebab dari hepatitis misterius itu sendiri. Gitu. Hanya ditemukan, tapi bukan dari itu sebenarnya. Akibat dari kematian atau terjadinya KLB itu sendiri. Oke, jadi benar-benar sesuai namanya ya? Iya, masih misterius. Ya, karena untuk mendapatkan suatu penyakit atau mendapatkan suatu diagnosis itu harus dibutuhkan panjang, Mbak Wina. Jadi bukan hanya karena simptom atau gejalanya sama dengan pemeriksaan penunjangnya beda, terus bisa dikait-kaitkan gitu. Karena memang harus benar-benar kita kriteria eksklusikan dulu. Kalau bukan A, oke, B bukan, C bukan, D bukan, E bukan, sampai terakhirnya bukan, ini berarti kita harus bikin satu lagi yang memang benar-benar hanya khusus untuk suatu penyakit ini. Iya, gitu. Jadi belum pasti karena ini juga termasuk berarti kategorinya penyakit baru. Iya, penyakit ya, Dok, baru, ya? betul. Nah, anak-anak dari kecil itu ada vaksin wajib, terus juga vaksin pengulangan untuk hepatitis. Nah, apakah vaksin-vaksin itu bisa mencegah hepatitis misterius ini atau berbeda gitu? Oke. Ya, jadi sebenarnya vaksin itu sendiri kan kita dapatkan pada saat lahir. Terus diulang di 2, 3, 4, 5, dan sampai umur 18 ya, gitu. Nah, sebenarnya vaksin itu sendiri itu adalah vaksin-vaksin hepatitis A, B, C. Ya, A, B, C, D, dan E gitu ya. Tapi itu dia, balik lagi, karena ini belum tahu apa vaksinnya, belum tahu apa penyakitnya hepatitisnya, jadi vaksin ini sendiri sebenarnya vaksin yang untuk hepatitis misterius ya, ini sendiri belum bisa menjadikan barometer bahwa ini dengan kalau kita vaksin lengkap, kita bisa terhindar dari vaksin hepatitis misterius. Tetapi kalau sahabat ABN yang sudah vaksin dari lengkap hepatitis, itu bisa melindungi dari penyakit hepatitis yang ada. Oke, gitu. yang sudah ada kita bisa terlindungi, ya. Tapi yang belum ini yang menjadi concernnya kita sebagai tenaga kesehatan, tim medis juga untuk mengetahui bahwa apa nih yang menjadi faktor penyebab dari si hepatitis misterius itu sendiri. Nah, penyakit hepatitis misterius ini kan konon kabarnya ini hanya menyerang pada anak-anak saja ya? Ya, betul. Itu betul, hanya pada anak-anak? Enggak juga sih, jadi sebenarnya kebanyakan memang yang terekspos adalah anak-anak, tapi sebenarnya enggak juga, dewasa juga bisa, cuman karena anak-anak ini sistem imunologinya belum terbentuk sempurna, dari brainnya, sel-selnya, apa semuanya itu belum terbentuk sempurna, ditambah dengan virus yang merusak, jadinya dia akan lebih cepat gitu loh untuk perburukannya ketimbang yang dewasa. Oke. Jadi jadi sebenarnya bukan hanya menyerang anak-anak, bukan ya, tidak, Dok, tidak, ya. ya. Sekarang kita balik lagi ke soal vaksin. Namanya juga kita orang tua ya, pengen
pengen perlindungan yang Ekstra. paling ekstra Ya, aja betul. gitu ya. Mungkin ini memang tidak melindungi hepatitis misterius ya, si Ya. vaksin hepatitis ini. Tapi saran dokter bagaimana nih dok? Perlu nggak sih gitu kita yang sudah vaksin mungkin vaksin ulang, Ya. kita dewasa juga perlu divaksin Ya. gitu kan? Menurut dokter gimana nih dok? Oke, kenapa sih kita harus vaksin? Vaksin entah itu hepatitis atau vaksin lengkap atau vaksin apapun, karena untuk antibodi kita. Gitu, antibodi perlindungan di dalam tubuh biar tubuh mengenali siapa sih ini gitu. Biar tahu oh ini harus dilawan. Kalau misalkan kita sudah ada perlindungan, badan kita sudah tahu nih bahwa ini adalah virus dan mengenali bahwa ini harus dilawan karena sudah membentuk antibodi. Jadi kita sudah punya perlindungan sedari awal. Makanya hepatitis ini juga kan diulang. Ada Ya, pengulangan dan betul. memang harus dilakukan untuk mencegah gitu, mencegah terjadinya hal yang lebih buruk atau tidak diinginkan ke depannya. Berarti untuk hepatitis misterius ini seberbahaya apa sih dok? Oke, kalau ngomongin hepatitis, sebenarnya hepatitis itu bisa disembuhkan, ya. Oke. Tergantung dari keparahan, tingkat keparahan, ya. Hampir semua penyakit ya, tergantung dari keparahan. Jadi sebenarnya yang bikin hepatitis ini, ya, misterius ini sesuatu hal yang harus concern, waktunya, Mbak Wina. oke. Waktu keparahannya. Biasanya itu kan kita berbulan-bulan, ya. Ini hanya dalam 7 hari bisa melihat bahwa ini anak dalam perburukan. Gitu. Oke. Orang kena hepatitis itu tidak akan langsung buruk, drop, gitu. Apalagi itu terlalu singkat dalam waktu 7 hari yang menyebabkan anak itu menjadi lebih drop dan tidak bisa istilahnya tidak ada perlindungan gitu. Tidak ada, padahal kan rata-rata yang meninggal itu kan usia 2 tahun. Misalkan 2 tahun dengan vaksin yang sudah lengkap. Nah, kenapa nih gitu? Misalkan dia vaksin sudah lengkap, terus sudah gitu juga tidak ada gejala yang memperlihatkan terlalu berlebih gitu ya, dan mungkin juga beberapa kalau hygiene dan apa-apanya saya kurang tahu ya. Cuman masalahnya ini waktu sesingkat ini bisa menyebabkan kematian. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi timingnya terlalu singkat yang menyebabkan dia dari dia terinfeksi sampai dia meninggal. Oke, nah berarti nih dok, hepatitis ini, jenis hepatitis berarti semuanya apakah menular? Atau ada beberapa jenis atau beda-beda nih, ada yang menular, ada yang tidak gitu untuk penyakit hepatitis ini? Jadi hepatitis itu memang menular, tapi ada yang dia self-limiting disease, sifatnya dia bisa sembuh dengan sendirinya, ada yang tidak bisa sembuh dan harus menggunakan obat dan atau terapi. Begitu. Oke, nah dok, kalau misalnya mencegah kita terkena penyakit hepatitis atau hepatitis misterius juga, itu pencegahannya seperti apa sih dok? Oke, pencegahan paling gampang pertama adalah vaksin yang tadi Mbak Wina bilang ya, vaksinnya harus lengkap, harus diulang juga. Terus sanitasi Harus bersih ya. Iya, harus bersih. Terus hygiene. Terus abis itu ya makan dan pola hidup semuanya harus lebih baik. Mungkin cuci tangan juga masih terus Ya, termasuk. harus lebih Iya, karena kan lagi ini ya, lebih virus, kenceng Mbak Wina. lagi Ini kan gitu. virus. Kita juga nggak ngelihat Ya. seperti apa, nempel di mana. Pokoknya berarti hidup bersih, jangan sampai kendor ya. Ya. Kita kan sudah terbiasa dengan gaya hidup lebih bersih lagi selama pandemi ini ya. Ya. Jadi jangan sampai kendor karena ternyata ada lagi nih musuh lagi. baru lagi Ya. gitu ya dok ya. Ya. Nah dok, kalau misalnya nih jangan sampai juga ya sahabat ABN ya. Tapi kalau misalnya kita ada keluarga, teman atau kerabat yang terkena penyakit hepatitis misterius ini, apa yang harus kita lakukan dok? Oke, pertama kali yang harus dilakukan pada saat orang atau anak terkena hepatitis misterius, itu yang pertama jangan panik, ya. Yang kedua, langsung ke vaskes terdekat atau ke rumah sakit boleh, atau ke klinik untuk dilakukannya perawatan. Kenapa? Karena hepatitis misterius membutuhkan treatment atau pengobatan yang cepat dan baik. Jadi kuncinya sebenarnya jangan langsung panik ya dok ya? Jangan langsung panik, apapun itu penyakitnya, kita jangan panik, tapi kita harus fokus. Bila memang anak ini sakit atau anak ini ada gejala, itu harus cepat dibawa ke rumah sakit. Gitu. Oke ya. Baiklah kalau begitu Dokter Rizky, terima kasih seru Sama-sama, sekali Mbak Wina. ya. Oke, kalau gitu sahabat ABN,
Terima kasih Dokter Rizky Terima kasih ya juga, sudah Mbak hadir Wina. di sini Ya. ya. Seru sekali bincang-bincangnya. Jangan kapok ya Dok ya kalau Siap. kita undang-undang lagi Ya. dan ngobrol-ngobrol seputar kesehatan ya Dok ya. Siap. Oke, terima kasih ya Dok ya. Ya, sama-sama Mbak Wina. Oke, baiklah sahabat ABN, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak bincang-bincang seru kita di sini di ABN Talk Show ya. Jangan lupa sekali lagi untuk follow Instagramnya ABN Today dan juga subscribe di YouTube channelnya ABN Today ya. Baik, kalau begitu saya Wina Dini Harja dan juga kru dari ABN Talk Show. Kita semua mohon pamit, sampai kita ketemu lagi di ABN Talk Show selanjutnya. Stay healthy, bye-bye.